Oke, halo semuanya. Di sini udah kedatangan velg dari VND seri AK55 dan di video ini gue bakal bahas detail soal velg ini dan mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian yang lagi cari velg racing dan bisa dipakai buat harian juga. Nah, di sini ada velg AK55 dengan palang 5 tentunya dan ring 17, ada juga ring 14 buat motor Matic ya. Cuman di sini gue bahas yang ring 17 ini buat motor Jupiter Z ya. Buat motor Jupiter Z seperti kalian lihat sini. Dan variannya juga banyak, bisa kalian nanti pilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi gue bahas satu sampel aja. Nah, seperti apa? Kita bahas di video ini. Oke, kita langsung bahas aja. Di sini gue bakal unboxing dulu, ya. Dan ini satu frame penuh semua. Untuk velg VND ini, tentu kalau misalkan dari bahan dari aluminium alloy. Ya, dengan proses CNC ya. Jadi dengan proses CNC ini membuat si velg ini lebih presisi dan lebih detail. Ya, oke. Kenapa ini disebut velg racing? Karena dari sisi desain dan juga bobotnya emang diperuntukkan buat racing. Nah, ini satunya. Nah, ini dia, kalian bisa lihat. Terus ini yang satu lagi. Nah, jadi ini dia. Mudah-mudahan di kamera atas kelihatan. Oke, harus kelihatan. Di sini ada yang 1,6 kali 17 dan 1,4 kali 17. Ya, jadi depan belakangnya ukurannya segitu untuk Jupiter Z. Ada juga untuk varian lainnya ya. Ada yang 1,4, 1,4 17, 1,6 17, terus 1,185 17. Ya, untuk kelengkapannya satu set 2 pieces depan belakang ya. Ada Jupiter Z. Untuk tipenya bervariasi, ada warna black, blue, red, terus buat tipe Jupiter Z, Jupiter MX King ya, dan yang MX New ya, yang 135 ya. Nah, di sini seperti kalian lihat detailnya, kalau misalkan di sini dari sisi desain velgnya dengan palang 5 bintang seperti ini, dia agak melengkung ya. Dan juga untuk build quality-nya ini lebih kokoh kalau misalkan dibandingkan dengan sebelumnya bahas soal yang 6 star ya, yang palang 6. Gue lebih cenderung suka yang ini ya. Dari detail palangnya kalian bisa lihat di sini ada segitiga ya. Di kamera kelihatan nggak sih harusnya ya, detail palangnya. Dan juga ini palangnya lebih tebal ya, kerasa lebih kokoh juga ya. Untuk cakramnya baut 4 ya. Untuk cakram depannya buat 4. Hampir semuanya sama. Untuk AK55 itu pakai buat 4 untuk cakramnya ya. Baik yang Matic kalau nggak salah juga sama ya. Dan ini juga tergolong cukup ringan, walaupun sebenarnya nggak seringan yang 6 star ya. Cuman itu bakal timbang sebagai pembuktian. Di sini gue bakal timbang pakai timbangan digital. Ya, kalau misalkan dilihat dari klaimnya kalau nggak salah 2, berapa gitu. Kita mulai timbangnya. Ini di Oke, sudah. Mulai dari yang belakangnya dulu kali ya. Untuk yang belakang, ya, yang belakang 3,730 ya. Kalau misalkan yang depannya
Oke, kita timbang yang depan. 2,98 di 3 kilo ya harusnya ini. Di 3 kilo. Kalau misalkan kita total berat keseluruhan velgnya depan belakang ya. Kita total depan belakang apakah kelihatan? Nggak kelihatan ya. Oke, di 6,7 kilo. Ya, untuk berat totalnya 6,7 kilo depan belakang. Ya, bisa kalian nanti sebagai perbandingan apakah ini worth it sebagai velg racing. Ya, dari sisi desain seperti yang tadi gue bilang, gue lebih condong suka yang tipe ini dibandingkan yang Six Star. Ya, ada juga sebenarnya series yang AK66. Ya, AK66 yang biru yang biru ini nih itu AK66. Ya, hampir ada di sisi desain mirip-mirip ya, tapi beda palangnya dari sisi jumlah dan desain palangnya beda, cuman dari sisi kayak finishingnya seperti ini, pewarnaannya yaitu AK66 dan 55 itu hampir sama ya. Varian warnanya juga ragamnya sama ya, kayak gini ya, jadi juga mengkilap gitu. Ini yang warna goldnya ya, beda dengan goldnya yang gold yang Six Star kan seperti ini ya, yang ini lebih mengkilap ya untuk dari sisi desainnya. Dan juga untuk kebutuhan harian, nah ini penting banget. Biasanya banyak yang nanya apakah bisa buat harian, jawabannya sebenarnya bisa buat harian, dan juga dengan beberapa ketentuan. Dan yang pertama, gunain ban yang lebih tebal ya, yang lebih tebal, terus naikin satu angka ya dari aslinya. Pertama buat kalian yang mungkin daerahnya itu banyak jalannya berlubang ya, cuman emang ini nggak direkomendasiin buat untuk di jalanan yang berbatu ya. Ini nggak rekomen lah kalau misalkan untuk velg racing. Hampir semua jenis velg racing untuk jalanan berbatu nggak begitu rekomen, tapi untuk jalanan kota, untuk kebutuhan harian ini masih sangat-sangat cocok ya. Terus juga untuk kompatibilitasnya tadi udah gue sebutin sih sebenarnya. Ada Jupiter Z, MX, MX King, terus juga ada buat Mio, Vario, Beat, Scoopy ada, terus juga buat Aerox juga sekarang udah ada ya. Buat Aerox udah ada, NMAX juga udah ada ya. Yang all new sudah ada semua ya, nanti listnya gue tampilin. Untuk harganya itu masing-masing beda ya. Ini nggak nyampe 2 juta sebenarnya. Jadi untuk tipe velg racing buatan lokal ya, merek lokal ini jadi salah satu rekomendasi buat kalian yang butuh velg alternatif, velg racing yang emang sudah terbukti di sisi kualitas. Dan juga velg ini kan udah dipakai di berbagai kejuaraan Grand Prix ya, jadi sangat-sangat bisa direkomendasikan ya. Dari harganya juga cukup terjangkau dibandingkan dengan merek-merek lain ya, daripada kalian beli merek yang terkenal tapi dapatnya mungkin yang KW, atau dapat yang ori pun harganya juga mungkin jauh. Ini bisa dibilang worth it lah dengan harga 1,8, 1,9 ya, mentok-mentok di 2 juta tergantung wilayah tentunya ya. Kalau bukan di luar Pulau Jawa mungkin bisa sampai 2 juta ke atas ya. Kalau di wilayah kayak di sini di Jawa Timur itu masih di 1,8, 1,9 ya, 2 juta juga ada tergantung tipe motor. Nanti untuk harganya gue tampilin, kalian bisa cek atau link di deskripsi ya, cek deskripsi di situ lengkap detail-detailnya ya. Jadi buat kalian yang pengen beli silahkan boleh langsung kontak admin gue juga bisa, atau bisa DM di Instagram, atau bisa langsung klik link yang tertera ya. Untuk link pembeliannya kalau misalkan udah ada nanti gue cantumin, kalau belum ada silahkan bisa kontak atau DM ya di Instagram atau mungkin di Facebook juga. Oke, jadi itu ya untuk velg ini.
dibilang worth it ya worth it lah, dengan harga 1,8 mulai dari dipakai buat harian masih oke, tapi ini emang diperuntukkan buat untuk racing ya. Kenapa dipakai buat harian masih oke ya? Tadi dari sisi, kalau misalkan kita lihat dari sisi palangnya aja, di sini kelihatan lebih kokoh dan lebih tebal ya. Ini kelihatan lebih kokoh dan ya di sini cukup tebal juga. Berapa ya ukurannya? Skepmetnya nggak ada, nanti nggak tahu di mana ya, ntar gue ukur deh berapa di sini ya ukurannya, kalau ada alatnya kemana hilang. Nah terus juga dia juga udah SNI ya, jadi aman banget kalau misalkan dipakai buat harian. Terus dia juga udah sertifikasi ISO juga, ISO 9900 kalau nggak salah ya. Jadi udah bersertifikasi, jadi cukup aman kalau misalkan kalian buat butuh untuk harian. Tapi untuk harian kalian juga harus merhatiin gaya berkendara ya, jangan sampai udah pakai velg racing gaya berkendaranya ya ngaco ya, ada lubang main tabrak aja ya, pastinya mempengaruhi durabilitas ya. Durabilitasnya berapa lama ya, sebenarnya harus nyoba dulu gimana durabilitasnya. Jadi harus tes mungkin 6 bulanan lah, 6 bulan untuk jalanan perkotaan, mungkin harus tes dulu gimana durabilitasnya. Jadi kalau mungkin di antara kalian yang udah pernah nyoba gimana durabilitas dari si AK55, cuman mungkin belum terlalu valid misalkan untuk sekarang karena ini kan rilisnya juga baru beberapa bulan yang lalu ya, belum lama. Jadi mungkin belum banyak yang ngasih feedback ya. Jadi kalau misalkan kalian punya masukan lain, punya feedback soal AK55 ini, silakan boleh komentar di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lain ya, atau produk-produk lain, request produk lain, pengen lihat detailnya seperti apa, silakan boleh langsung komen aja atau bisa tanya di DM Instagram. Untuk pembelian silakan cek di deskripsi untuk pembelian online maupun untuk pembelian grosir. Di sini gue juga jualan untuk grosir, jadi buat rekan-rekan bengkel, toko yang mau barang KND secara grosir, silakan bisa kontak admin ya, informasi kontaknya ada di deskripsi juga ya. Kalau misalkan mau beli eceran silakan bisa juga ya. Kalau misalkan barangnya masih ada ya, silakan cek di linknya di deskripsi ya. Pembelian via marketplace ya kayak Shopee dan lain-lain, untuk sementara mungkin masih di Shopee dulu deh ya. Dan itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.